Halo pemirsa, senang berjumpa dengan Anda di dalam acara talk show Lentera Harapan. Perkenalkan, nama saya Angel Violeta, saya sebagai pembawa acara pada talk show hari ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Dan untuk membahas tema kali ini kita telah mengundang dua narasumber yang tentunya sangat luar biasa ya, yaitu ada Pak Yel Christian Randy Saputra. Beliau merupakan seorang kepala desa di Kecamatan Banjaragung, dan juga kami telah mengundang Pak Sanmor Christian Haloho. Beliau merupakan seorang dokter di Rumah Sakit Penawar Medika. Selamat siang Pak Yel dan Pak Sanmor, kabar baik? Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Angel, kabar baik. Puji Tuhan. Sebelumnya kepada Bapak Yoel, sudah berapa lamakah Bapak bekerja di kecamatan ini? Saya sudah bekerja sebagai kepala desa sejak tahun 2015. Wah, sudah cukup lama ya beliau berada di kecamatan ini. Baiklah, jika Bapak Sanmur sendiri, sudah berapa lamakah Bapak bekerja di rumah sakit tersebut? Saya sudah bekerja di sana dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Wah, ternyata sudah cukup lama juga ya. Baiklah, sesuai dengan tema yang ada, menurut Pak Dokter, apa sih yang dimaksud dengan kehidupan yang sehat? Bisa dijawab, Pak? Hidup sehat dapat diartikan sebagai seseorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. Dan ia memiliki komitmen jangka panjang untuk menjaga fungsi tubuhnya sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Lalu Pak, upaya apa aja yang dapat kita terapkan untuk mencapai kehidupan yang sehat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang tak kunjung mereda? Upaya yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pola hidup sehat ini adalah menjaga asupan makanan, rajin berolahraga, tidur tepat waktu, minum air putih yang cukup, dan menghindari stres. Maka kualitas hidup kita akan meningkat dan berdampak positif bagi lingkungan. Upaya ini juga bisa dilakukan bagi semua usia. Penjelasan yang sangat bagus sekali ya pemirsa. Upaya ini dapat dimulai dari diri kita sendiri sehingga berdampak juga kepada orang lain. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Pak Yoel, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan? Kesejahteraan adalah kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan damai. Berarti dapat kita simpulkan ya bahwa kesehatan pasti mempengaruhi segala hal, mulai dari kemampuan kita menikmati hidup dan pekerjaan yang kita jalani. Sehingga jika hidup kita sehat, maka kita dapat mencapai kehidupan yang damai. Baiklah, saya ingin melanjutkan bertanya kepada Pak Yoel. Bisa Bapak jelaskan bagaimana eksistensi kita manusia di hadapan Allah Sang Pencipta? Bisa dijawab, Pak? Menurut saya pribadi, kita di hadapan Allah merupakan makhluk ciptaan yang memiliki akal budi dan diciptakan menurut gambaran Allah. Tugas manusia berarti ikut serta dalam melestarikan alam dan menjaga kesehatan lingkungan. Harus melaksanakannya sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah. Yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Kita bisa memulainya dari menyadarkan diri sendiri, berlanjut ke lingkungan sekitar, lalu masyarakat luas, sehingga terbentuknya kesadaran dalam kehidupan ini. Semua ini tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Baiklah, jika menurut Bapak Sanmor sendiri, bagaimana Allah memimpin dunia ini dan peran manusia di dalamnya, serta bagaimana sikap kita sebagai saksi Kristus dalam menata kehidupan sehari-hari? Bisa dijawab, Pak? Yesus bukan saja pencipta, namun kehadirannya teramat penting bagi keberlangsungan ciptaannya. Selain diciptakan melalui Kristus, alam semesta juga dipimpin oleh Kristus. Dia yang memelihara dan memperhatikan segala sesuatu yang ada. Dan kita sebagai manusia yang berada di bumi sekaligus sebagai ciptaannya patut melestarikan, memelihara, dan menjaga ciptaannya yang amat luar biasa. Menjadi saksi Kristus dalam artian adalah memiliki sebuah kesaksian yang pasti dan pribadi bahwa Dia adalah Putra Allah, Juru Selamat dan Penembus dunia.
Kita adalah para saksi Kristus ketika kita hidup sedemikian rupa untuk memperlihatkan ajaran-ajarannya. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baiklah, kalau begitu orang-orang seharusnya dapat melihat ya dalam diri kita sesuatu tentang Yesus Kristus. Cara kita bertindak, berbicara, berpenampilan, bahkan berpikir harus mencerminkan Dia dan cara-caranya. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Pak Yoel, bagaimana Allah menopang ciptaan dan tanggung jawab manusia di dalamnya. Bisa dijelaskan, Pak? Alam semesta sampai sekarang terus berada karena ditopang oleh kekuatan pencipta itu sendiri. Kristus yang sudah menciptakan juga menopang, memelihara, dan mempertahankan apa yang ada. Dengan demikian, kita sebagai penciptaan yang diberi mandat Allah untuk menjaga alam, hendaknya berkomitmen untuk merawat alam ciptaannya, menciptakan kedamaian, dan menjaga generasi masa yang mendatang. Benar sekali, kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah kuasa sebagai penata layan yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan sumber daya yang ada. Diri kita juga harus selalu dijaga loh, karena tubuh merupakan ciptaan Tuhan. Berbicara mengenai ciptaan, banyak sekali ya ciptaan yang telah dibuat oleh Tuhan itu menjadi rusak, seperti tumbuhan dan hewan, dikarenakan ketamakan manusia. Sehingga banyak juga manusia yang sakit disebabkan oleh berbagai penyakit, terutama penyakit di dalam organ reproduksi manusia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan penyakitnya, mungkin Pak Sanmor bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang apa saja organ-organ yang terdapat dalam reproduksi manusia. Bisa dimulai dari organ reproduksi wanita, Pak. Silahkan. Wanita memiliki alat reproduksi yang fungsi utamanya dalam memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam, melindunginya dari organisme penyebab infeksi, memproduksi sel telur, dan menyediakan tempat untuk janin selama masa kehamilan. Nah, organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu luar dan dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibular bulbs, dan kelenjar Bartholin. Sedangkan untuk bagian dalam terdapat vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Wah, ternyata banyak sekali ya organ-organ reproduksi wanita yang terdapat bagian luar dan dalam ini. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu Pak, organ reproduksi apa saja yang terdapat di dalam pria? Apakah sama seperti wanita? Bisa dijelaskan, Pak? Tentu saja sama seperti wanita. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu luar dan dalam. Fungsi utama dari organ reproduksi pria ini adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Untuk organ reproduksi pria bagian luar terdapat penis, skrotum, testis, dan epididymis. Selanjutnya untuk organ reproduksi pria. Seperti yang telah kita dengar barusan ya pemirsa, bahwa fungsi kedua organ tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Lalu, Pak Sanmor, penyakit apa saja ya yang dapat menyerang organ reproduksi wanita sehingga menyebabkan menghambatnya laju pertumbuhan kelahiran? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, saya akan menjelaskan 3 macam penyakit yang dapat menyebabkan laju pertumbuhan kelahiran terhambat. Pertama adalah endometriosis, yang dimana penyakit ini membentuk lapisan di dalam dinding rahim yang dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, ataupun di belakang kemih. Nah, sehingga wanita yang mengalami penyakit ini akan mengalami nyeri haid, nyeri saat berhubungan seks, dan sulit untuk hamil. Kedua, terdapat PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Kondisi ini mempengaruhi kadar hormon yang akan menghasilkan hormon seks androgen yang berlebihan. Nah, sehingga mengakibatkan menstruasi tidak teratur, bahkan tidak menstruasi dan sulit hamil. Terakhir, terdapat kanker ovarium, di mana kanker ini muncul di jaringan indung telur. Nah, kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause, dan perawatan kanker ovarium akan memaksa indung telur, saluran tuba, dan rahim wanita untuk diangkat, yang menunjukkan seseorang wanita tidak akan bisa hamil secara alami.
Sangat bahaya sekali ya pemirsa, terutama untuk para wanita nih apabila sudah mengalami gejala-gejala berhubungan dengan penyakit tersebut, langsung segera konsultasikan kepada dokter ya. Dan jika belum terkena, Anda bisa mencegahnya dengan cara menjaga alat reproduksi serta kebersihannya. Selanjutnya Pak Sanmor, bagaimana dengan pria? Apakah seorang pria juga dapat mengalami penyakit yang sama bahayanya seperti wanita? Tentu Bu Angel, pria juga dapat mengalami penyakit yang sama bahayanya seperti wanita. Yang pertama, terdapat penyakit disfungsi ereksi, di mana kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya rasa percaya diri pada pria. Penderita disfungsi ereksi disarankan untuk rajin berolahraga dan melakukan konseling sehingga kondisinya membaik. Selanjutnya terdapat kriptorkismus yang merupakan kondisi ketika testis tidak turun atau tertunda ke skrotum saat bayi dilahirkan. Nah, kondisi ini biasanya hanya terjadi pada salah satu testis dan umumnya dialami oleh bayi yang lahir prematur. Nah, umumnya testis akan turun dengan sendirinya dalam beberapa bulan setelah bayi lahir. Lalu terdapat penyakit epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Nah, saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis, sehingga dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Jadi dok, pasti masih banyak ya penyakit lain yang dapat menyerang tubuh kita. Dan itu semua dapat kita simpulkan bahwa penyakit itu sendiri dapat kita hindari dengan cara menjaga tubuh yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, serta menerapkan pola hidup sehat dan kebersihannya di dalam kehidupan kita. Bukan begitu dok? Ya, benar sekali Bu Angel. Baiklah, terima kasih untuk Pak Sanmor yang telah menjelaskan dengan sangat jelas ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Yoel, dan sebelumnya Pak Yoel akan memberikan sebuah data angka kelahiran di Kecamatan Banjar Agung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Silakan Pak. Berdasarkan data yang saya dapat di sini, saya hanya memaparkan data angka kelahiran saja. Saya akan menjelaskan dalam bentuk diagram. Pada tahun 2017 terdapat 49 bayi yang lahir. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 66 bayi yang lahir. Pada tahun 2019 meningkat lagi mencapai 74 bayi yang lahir. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 73 bayi yang lahir. Baik, jadi seperti itu ya Pak data kelahiran pada tahun 2017 sampai 2020. Lalu bagaimana dalam bentuk eksponennya Pak? Saya akan menjelaskan dalam bentuk eksponen. Pada tahun 2017 terdapat 49 bayi yang lahir diubah menjadi 4,9 dikali 10 pangkat 1. Pada tahun 2018 tadi ada 66 bayi yang lahir diubah menjadi 6,6 kali 10 pangkat 1. Pada tahun 2019 terdapat 74 bayi diubah menjadi 7,4 kali 10 pangkat 1. Pada tahun 2020 terdapat 73 bayi diubah menjadi 7,3 dikali 10 pangkat 1. Baik Pak, terima kasih. Kemudian, bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi angka kelahiran dan kematian ini berdasarkan hukum yang berlaku? Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 30 dan 31, di situ diterangkan bahwa pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijakan penurunan angka kematian yang bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Kebijakan ini tentu dilaksanakan dengan mempertahankan kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri, mempertahankan keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak, dilanjutkan dengan pencegahan
dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta mempertahankan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan baru saja oleh Pak Yoel, bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengurangi angka kematian di negeri ini. Kita lanjutkan ya Pak. Lalu, apakah ada upaya pemerintah dalam mengurangi angka kelahiran yang kian bertumbuh pesat? Bisa dijelaskan lagi Pak? Ya, pemerintah juga memiliki upaya dalam mengurangi angka kelahiran di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 21 dijelaskan bahwa pemerintah melakukan upaya pengendalian angka kelahiran dengan cara menyelenggarakan program KB atau keluarga berencana. Program ini dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksinya, yang tertulis pada ayat 1 bahwa pemerintah bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal melahirkan, dan sebagainya guna menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Penjelasan yang sangat rinci sekali ya pemirsa. Ternyata pemerintah pun memiliki peran dan wewenang masing-masing, baik dalam mengurangi angka kematian dan angka kelahiran. Baiklah pemirsa, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada acara kali ini yaitu, mari kita bersama-sama menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan agar terhindar dari segala penyakit. Kita juga harus menjaga dan merawat organ reproduksi kita dengan cara membersihkan organ intim dengan benar. Dan jika dirasakan gejala, segera kunjungi rumah sakit dan konsultasikan kepada dokter. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoel dan Pak Sanmor yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan kita semua. Iya, sama-sama Bu. Kami ucapkan terima kasih kembali untuk Ibu Angel. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaannya dalam acara talk show kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada para penonton yang ada di rumah karena telah menyaksikan acara ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan membahas tema menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Saya Angel Violeta, pamit undur diri.